Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal hari ini tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan besok tanggal 17 Februari 2022. Seperti biasanya untuk analisa saham harian saya akan bahas menjadi dua bagian, satu bagian 8 saham. Ini bagian kedua, nanti bagian ke satu saya sudah bahas ya. Ada 8 saham, bagian pertama Arto, Telkom, Care, ASII, MDKA, Boga, BCAP, NATO ya. Itu yang bagian pertama. Jadi linknya dari video deskripsi di bawah ini. Kemudian saya bahas berikutnya adalah bagian kedua ya. Untuk yang pertama kali adalah BRMS. Jadi BRMS ini uptrendnya masih cukup kuat ya. Memang secara fundamental mungkin kurang bagus ya. Dia naiknya hanya karena news. Apakah ada aksi korporasi? Saya nggak tahu ya. Mungkin aja ada ya seperti itu ya. Mungkin ya. Tapi saya nggak tahu apa. Silakan dicek. Saya nggak cek beritanya karena terus terang aja saya nggak trading di saham ini ya. Saya hanya bahasnya dalam segi teknikalnya, support dan resistennya. Ini target price-nya sudah tercapai ya, 170 ya. Jadi yang rajin ngikutin channel saya ya kan, rajin menonton ya, kemudian mencatat dan pasang automatic order buy, ini 170 sudah tercapai ya, seperti itu ya. Jadi seringkali ya, maaf aja ya, di grup saya saham profit ya. Jadi saya punya telegram grup namanya saham profit. Jangan salah masuk ya, saham profit pakai PROFIT ya di sini ya. Jadi di grup saya itu ada aja ya setiap hari atau setiap waktu ya, dia tanya hari ini beli saham apa, hari ini beli saham apa gitu ya, rekomendasi sahamnya apa, rekomendasi saham apa gitu ya. Padahal setiap hari itu saya rajin ngasihkan analisa saham harian ya, waktu sesi satu break ya. Dia mungkin nggak nonton, sibuk atau belum tahu atau gimana ya. Jadi yang rajin nonton, mencatat dan pasang automatic order buy, lumayan profitnya ya, seperti itu ya. Ini sudah saya gambarkan sebelumnya. Memang sudah saya sebutkan yang belum punya buy on weakness di 131. Kalau belum dikasih ya kita buy high sell higher. Ini sudah saya gambarkan. Naik ke atas 146 yang berani buy high sell higher silakan naik ke atas 151 tambah lagi. Berikutnya di tengah-tengahnya saya nggak gambarkan karena nanti terlalu banyak nggak kebaca angkanya ya. Jadi target berikutnya saya sudah gambarkan di 170. Kalau yang belum punya, kalau yang berani tipe buy high sell higher ya. Jadi belinya di ketinggian, tapi kita harapannya jual lebih tinggi lagi karena uptrendnya masih bagus, jadi oke ya. Jadi bukan menyarankan beli di pucuk, enggak ya. Kalau dibilang pucuknya ya, ini kalau kita lihat dari history sebelumnya, ini pernah sebelumnya di 400 ya, waktu di masa kejayaannya dulu ya, rebound di 380 kurang lebih ya, sebelum aksi korporasi ya, kurang lebih sini. Kemudian turunnya dalam bertahun-tahun ya ini ya, sampai di bawah ya. Nah, jadi kalau bilang di pucuk ya enggak juga sih. Kalau di pucuk itu mungkin kalau saya suruh bilang buy di 800 ya itu belinya di pucuk, enggak ya. Sebenarnya kalau kita lihat trennya masih naik ya, kita belinya bertahap aja kalau takut ya. Jadi naik ke atas 170 buy, naik ke atas 180 kita tambah lagi. Berikutnya target price-nya sekitar 200 sampai 240 ya, kurang lebih ya. Jadi saya pakai acuan kurang lebih sekitar 20-an ke atas ya, seperti itu ya. Itu garis-garisnya. Jadi naik ke atas 180 tambah lagi, naik ke atas 200 boleh tambah lagi ya, breakout ke atas ya. Jadi belinya bertahap aja. Jadi ini bukan ilmu meramal, enggak ya. Ini adalah garis-garisnya, kalau dia berhasil naik ke atas kita boleh tambah lagi atau average up. Kalau misalnya sudah berhasil naik ke atas 180 dalam perjalanan ke 200, ternyata dalam perjalanannya misalnya dia gagal ya, koreksi ya, ya kita boleh buy seperti itu ya. Kadang-kadang memang dalam perjalanan ke atas koreksi 1-2 hari itu wajar ya. Ya kan? Seperti ini ya. Tapi kalau dia berhasil breakout lagi, kalau berani ya trading buy high sell higher ya silakan ya, profitnya lumayan ya. Yang penting kan garis-garisnya sudah saya bantu ya. Jadi trading itu mudah ya. Kalau sudah dikasih acuan, oh trailing stopnya di mana, garisnya, stop lossnya di mana, ya kan? Kalau misalnya dia naik lagi, pasang average up-nya di mana, ya sudah mudah kan. Jadi saya itu nggak pernah menyesatkan orang lain ya, seperti itu ya. Kalau misalnya salah ya berarti ya bukan salah saya, marketnya saya nggak bisa ngatur harganya ya kemana ya, seperti itu ya. Jadi saya hanya kasih panduan aja, kira-kira di mana kalau mau tambah lagi atau average up silahkan ya. Jadi yang setia ngikuti saya yakin sih profitnya luar biasa ya. Walaupun lossnya nggak terlalu banyak ya, karena saya sudah bagikan garis-garisnya untuk pemasangan trailing stop dan stop loss. Jadi selama di atas 151 untuk BRMS ini masih cukup bagus. Kalau mau pasang trailing stopnya posisi sekarang ya, saya akan gunakan di hourly chartnya di sini ya. Kalau kita lihat, kalau mau pasang trailing stop terdekatnya di area 160 ya di sini ya. Kita lihat sebelumnya dia naik, kemudian dia sideways, kemudian breakout lagi ya. Jadi pasang trailing stop yang terdekat di 160 ya.
Berikutnya stop lossnya di 151. Jadi di dua level ya. Kurang lebih seperti itu untuk BRMS. Berikutnya untuk Pegas. Pegas sudah saya sebutkan dari awal ya. Naik ke atas 1345 buy on weakness boleh buy ya. Yang belum punya pun kalau misalnya mau tunggu buy on weakness ya tunggu aja di 1345. Tapi menurut saya sih untuk sekarang buy boleh lah ya. Seperti itu ya. Pasang stop lossnya di 1430 dan 1405. Yang ngikutin saya dari awal saya sudah sebutkan 1405 ke atas boleh tambah lagi atau buyback ya yang sebelumnya kena jual ya. Naik ke atas 1330 tambah lagi. Ini sebelumnya saya sudah sebutkan juga. Kita jangan terlalu takut terhadap resisten ya. Oh ini Pak Suntar sebelumnya 1430 ini loh gagal. Ini gagal. Ini gagal. Kalau ini breakout lagi apakah gagal lagi? Belum tentu ya. Jadi kita di saham itu jangan terlalu takut ya seperti itu. Kalau kita terlalu takut kapan profitnya, kapan belinya ya seperti itu ya. Ini sudah mulai naik ke atas. Belinya bertahap aja. Kalau takut naik ke atas 1475 tambah lagi, naik ke atas 1515 tambah lagi ya, naik ke atas 1545 tambah lagi. Jadi average up, buynya bertahap ya. Kalau turun ya jangan di average down ya, pasang trailing stop dan stop loss. Jadi mudah kan, ini sudah mulai mengarah ke atas. Kenapa belinya bertahap ya? Karena kalau kita lihat di sini sebelumnya servisnya di atas ini ya, kan dia turun koreksi dalam, kemudian dia berhasil rebound. Jadi kita bertahap aja, jangan terlalu agresif ya seperti itu ya. Jadi belinya bertambah aja enak, ditambah lagi ya seperti itu. Kenapa nggak pasti sekarang beli yang banyak-banyaknya? Ya memang strateginya seperti itu ya. Jadi untuk money managementnya sudah saya gambarkan, kurang lebih cukup ya. Untuk Pegas. Berikutnya untuk AGRO. Jadi AGRO ini memang kondisinya dia masih downtrend ya. Maupun hari ini dia rebound, naiknya lumayan kencang, volumenya juga di atas rata-rata 5 hari ya. Kalau kita lihat asing juga masih koleksi, walaupun sebelumnya net sell tapi ini masih mulai ya naik lagi ya seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat posisi sekarang ini untuk AGRO mau spekulasi buy weakness boleh aja ya, naik ke atas 1420 buy. Memang saya sebelumnya sudah pernah sebutkan, oh ternyata gagal Pak Sunar ya. Kalau gagal dia pasang trailing stopnya atau stop lossnya. Kalau dia berhasil rebound lagi mau mencoba istilahnya ya, buyback boleh aja tapi bertahap aja. Nanti naik lagi ke atas 1460 hanya di sini ya, boleh tambah lagi naik ke atas 1600 tambah lagi seperti itu ya. Kenapa saya gambarkan di 1420 ya? Di sini kalau kita mundur ke belakang di sini ya, ketika dia naik-naik dalam perjalanan ini ada konsolidasi singkatnya ya, 1420. Jadi kalau masih di bawahnya 1420 sebenarnya dia resiko ya. Kalau dia sudah berhasil naik barusan kita buy. Itu pun kalau posisi sekarang sebenarnya buy-nya jangan terlalu banyak karena selama di bawah 1600 dia masih resiko ya. Sebelumnya saya sebutkan ya, yang ngikutin saya dari awal ya. 1900 adalah acuan supportnya ya. Tadi kalau turun di bawah 1900 untuk AGRO lebih baik jual dulu semuanya. Jadi harusnya yang ngikutin saya dari lama ya, nggak sampai nyangkut dari atas ya. Harusnya sudah pasang stop loss. Ini kalau yang mulai spekulasi buyback lah ya. Kalau pengen harga di bawah gitu ya. Terus terang aja ini masih cenderung resiko. Tapi kalau kita buynya bertahap aja ya santai aja ya. Naik lagi kita tambah lagi, naik lagi kita tambah lagi, seperti itu ya strateginya. Kalau turun jangan ditambah lagi, itu namanya average down. Saya nggak menyarankan ya. Kalau turun ya siap-siap pasang trailing stopnya, atau kira-kira kalau turun masih dalam tanda petik itu masih dalam batas toleransinya, cut lossnya ya masih oke lah ya, kita wait and see. Nanti kalau naik lagi kita tambah lagi. Nah, seperti itu. Kenapa nggak buy sekarang langsung sebanyak-banyaknya? Ya karena kalau kita lihat dia sebelumnya naik tinggi ya. Kemudian sideways lama turun ya kan. Setahu saya ciri khasnya saham AGRO ini ya, dia kalau turunnya lama, berhari-hari, berminggu-minggu dan berbulan-bulan ya. Nah, seperti ya. Dia ganti nama ya. Sebelumnya dia Bank BRI Agroniaga ya. Sekarang Bank Raya Indonesia ya. Sudah beberapa waktu yang lalu ya gantinya ya. Jadi kurang lebih sih gak banyak sih ya. Jadi belinya bertahap aja. Cukup ya. Jadi resisten dekatnya 1600. Kalau naik ke atas 1600 boleh tambah lagi atau average up boleh ya. Jadi target berikutnya masih memungkinkan ke 1800 dan 1900. Belinya bertahap aja, kurang lebih cukup. Oke, berikutnya untuk SMGR. Jadi SMGR sudah saya bahas ya. Naik ke atas 7225 silakan buy ya. Memang dalam perjalanannya turun di bawah 7225 Pak Suntar. Ya harusnya stop lossnya agak jauh ya. Saya sudah sebutkan ya 6850 ya. Atau maksimum di 6550. Memang fluktuasinya tinggi karena untuk SMGR ini sebenarnya masih downtrend. Memang ini primary trendnya untuk kalau kita lihat ya sebelumnya kan dia downtrend. Nah ini untuk kita lihat ya primary trendnya dia memang downtrend juga ya. Naik pun dia masih turun lagi ya. Gagal bertahan di atasnya 10.000 ya sebelumnya ya. Jadi
Di sini tren jangka pendeknya memang sudah mulai rebound, tapi belinya jangan terlalu banyak. Saya nyarankan kan mulai buy dari 7225 buy, naik ke atas 7525 tambah lagi, naik ke atas 7800 tambah lagi. Nah ternyata setelah sesi satu break, setelah naik ke atas 7525 kok turun lagi Pak Sunar. Ya ini kan masih batas toleransinya ya, masih cukup bagus. Saya pun masih hold ya. Untuk SMGR saya belum tambah lagi karena porsinya terakhir saya beli sudah lumayan cukup ya, saya nggak nambah lagi. Untuk SMGR saya punyanya, saya masih hold, masih ada ya SMGR. Jadi kurang lebih seperti itulah ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Harum. Harum juga sudah saya bahas juga sebelumnya ya. Area buy weakness di 9725. Jadi kalau dia koreksi di bawah 9725, kalau dia berhasil rebound atau mantul buy naik ke atas 10250, kita tambah lagi atau average up. Target terdekatnya di 11.500. Yang belum punya, kalau mau buy sekarang ya boleh aja bertahap aja, naik lagi tambah lagi ya. Mungkin setiap lipatan 100 atau 200 rupiah kita tambah lagi sampai targetnya di 11.500. Di sini ada checkpointnya ya, di high-nya di 11.175. Jadi kalau naik lagi ke atas 11.175 silahkan tambah lagi ya. Sebelum ke targetnya 11.500 dan di swing high-nya di sini target berikutnya di 11.850. Jadi memang sebelumnya ini kategori sideways di atas ya. Jadi sudah buy harusnya ya, sudah ikutin saya ya. Yang mau buy weakness ya tunggu lagi di area 9725. Artinya kalau dia turun kemudian rebound atau mantul barusan kita buy. Buy-nya bertahap aja ya. Seperti itu ya. Ini sudah saya gambarkan dan ini sama aja. Ya, tetap mengulang ya. Garis-garisnya nggak saya rubah-rubah, tetap sama kok ya. Kurang lebih sama. Berikutnya untuk BBKP. BBKP ini memang dia trennya masih downtrendnya. Memang dia dalam perjalanan untuk rebound. Di sini saya sudah menggambarkan Fibonacci retracement ya. Yang ingin tahu mengenai Fibonacci retracement silakan nonton di video deskripsi di bawah ini, ada 3 video edukasi mengenai Fibonacci retracement dan Fibonacci extension. Jadi saya sebutkan untuk BBKP ini kalau mau buy sekarang sebenarnya masih resiko ya. Tunggu aja kalau dia naik ke atas 310 buy, naik ke atas 330 buy. Targetnya di 360 dan 386 ya kurang lebih ya, atau di swing high-nya di sini di area 382 ya. Jadi saya suka menggunakan Fibonacci retracement. Kenapa? Karena dia lumayan rapi ya support resistennya ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, ini saya tarik swing high di situ dan swing low di sini ya. Itu ini di Fibonacci retracement 38,2% ya, kurang lebih area resistennya di sini ya. Ini ada swing high-nya ya. Ini ada swing high-nya di sini ya. Jadi kurang lebih ini area resistennya ya, terdekatnya di situ. Memang kalau kita bicara mengenai Fibonacci retracement, biasanya kan hanya pakai yang di atas ini, low-nya kan yang di bawah ini ya Pak Sunar, kok nggak digeser? Ya memang kalau menggunakan Fibonacci retracement, low-nya bisa pakai yang low terdekatnya ini ya. Tapi saya nggak geser-geser ya, kenapa? Karena kalau sebelumnya sudah akurat, saya kecenderungan saya nggak geser-geser lagi ya. Tinggal ikutin aja, naik lagi tambah lagi. Jadi bukan berarti salah Pak Sunar, enggak ya. Sebenarnya di Fibonacci retracement dan extension itu kalau di ilmu Fibonacci nggak ada istilahnya salah atau enggaknya ya. Biasanya hanya istilahnya guideline-nya, cara tarik garisnya seperti itu. Tapi kalau sudah akurat, sebelumnya sudah lumayan rapi ya di support resistance-nya, biasanya saya nggak rubah-rubah lagi garis-garisnya. Ya kurang lebih seperti itu. Ini kalau sudah punya pasang aja trailing stop-nya di 278 dan maksimum stop loss-nya di 268. Mau buy sekarang sebenarnya masih resiko, tapi kalau mau nyicil istilahnya ya, curi start ya silakan. Naik ke atas 300 tambah lagi, naik ke atas 310 tambah lagi ya. Atau pakai acuan di sini sekitar 295 itu garisnya, atau 294 lah ya. Itu untuk fraksinya ya, 294 ke atas kita buy. Tambah lagi maksudnya average up ya. Kurang lebih seperti itu, belinya bertahap aja, jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif juga ya. Jadi garis-garisnya sudah saya berikan, enak kan, tinggal pasang trailing stop dan stop loss. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Bukalapak, ini bagaimana Pak Sunan? Masih turun lagi atau bagaimana gitu ya? Nah, memang sebelumnya beberapa kali saya bahas ya, kok dibahas lagi Pak Sunan, apa nggak bosan? Ya mudah-mudahan nggak bosan ya. Di sini sebelumnya saya sudah bilang dari awal banget ya, kalau semua saham yang turun di bawah harga IPO-nya, sebenarnya kalau kita mau trading maupun investasi itu resikonya lebih besar ya, kalau dia sudah turun di bawah harga IPO-nya. Nah ini kan sudah turun dalam Pak Sunar 850 ke 314 ya di lowest-nya. Sekarang sudah mulai rebound. Apakah sudah saatnya buy?
kalau buy sekarang masih resiko ya, boleh saja nggak masalah kalau mau pasang stop lossnya di area sekitar low-nya kemarin ya 364 atau di maksimum di garis saya 344 ya, kalau memaksakan diri mau buy sekarang. Tapi saran saya lebih baik tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 525 barusan kita buy. Kalau masih di bawahnya 525 untuk saat ini resikonya masih cenderung lebih besar ya. Walaupun kalau kita lihat di sini mungkin ada yang bilang, oh Pak Sunar ini akumulasi Pak Sunar ya, sebenarnya gitu ya. Ya kalau kita bicara mengenai akumulasi ya seperti itu ya, itu kalau saham-saham yang sudah lama, maksudnya dalam arti dia bukan baru saja IPO di bawah 1 tahun ya, mungkin kita bisa sebut ini akumulasi mulai naik ya. Tapi kalau dia masih track recordnya nggak ada ya, kalau kita lihat sebelah kiri ya, ini nggak ada historinya dia di area kalau kita bicara mengenai ini akumulasi di area supportnya, ini cuma yang terakhir ini cuma beberapa bulan yang lalu ya kan. Belum sampai 1 bulan yang ini ya, 28 Januari ya. Di sini track recordnya nggak ada. Kalau kita mau bilang ini akumulasi ya dari mana gitu ya. Ini di sini ya nggak ada historinya sebelumnya ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya, masih resiko ya belinya bertahap aja. Kalau misalnya mau coba-coba ya, atau istilahnya kalau berani resiko ya silakan ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk BRPT. Jadi BRPT sudah pernah saya bahas, target price-nya pun sudah tercapai ya. Ini kalau saya gambarkan ya analisa saham coret-coretan sebelumnya ya. Ini rounding bottom formasinya, dia berhasil breakout, dia target price-nya diukur kedalamannya ini kita plotkan ke atas itu ketinggiannya ya. Jadi target price-nya sekitar 1050 sampai 1060 tercapai. Bahkan dia sempat breakout ya. Nah, yang ngikutin saya harusnya sudah pasang trailing stop ya. Nah, sekarang posisinya dia berusaha untuk breakout ke atas 1060 lagi. Yang belum punya, yang sudah punya ya tinggal pasang aja stop loss-nya di 1000 ya maksimum ya. Kalau tengah-tengahnya ya mungkin pakai acuan kalau di high-nya di sini, kalau mau pasang trailing stop terdekatnya ya mungkin aja pasang di area sekitar ini ya. 1020 lah ya. Kalau lebih seperti itu ya. Jadi kalau posisi sekarang buy-nya ada 2. Buy on weakness masih tetap sama di 925 atau kalaupun mau terdekatnya di 1000 lah ya. Memang sebelumnya dia 1000 kan dia sudah naik ke atas Pak Sunar, kok tunggu lagi di 1000 ya, karena kalau dia selama bertahan di atas 1000 sebenarnya masih ada harapan ya. Kalau kita lihat di sini ya, dari atas turun ya, kalau dia breakout lagi ke atas 1000 ya, selama bertahan di atas 1000 dia masih ada memungkinkan ke 1100. Jadi itu area bonusnya. Kalau mau buy sekarang ya silakan aja, nggak masalah, atau tunggu kalau sekalian breakout ke atas. Jadi kalau breakout ke atas itu buy high sell higher ya, naik ke atas 1060 buy, target berikutnya di 1100 dan 1150 ya. Jadi strategi trading itu ada 2 ya, buy low sell high, tapi nggak semuanya harus buy low sell high. Kalau semuanya ya harus buy low dan sell high, nah nanti yang buy high-nya kita siapa? Ya tentu saja mereka yang menggunakan strategi kedua, yaitu buy high sell higher. Jadi selama uptrend-nya masih bagus ya kita tambah lagi atau average up ya, atau buy up atau buy on breakout ya, juga seperti itu ya. Jadi strateginya seperti itu. Sambil jangan lupa pasang trailing stop dan stop loss. Kalau turun lagi jangan di average down ya. Saya biasakan no average down ya. Kalaupun Anda kaya raya sampai triliunan, punya uang sampai triliunan ya, kalaupun mau beli perusahaannya, caranya bukan beli di pasar saham ya, beli sahamnya nyicil gitu enggak ya, di average down enggak. Nego langsung ke pemilik mayoritasnya supaya Anda bisa mendapatkan porsi mayoritas ya, seperti itu. Caranya seperti itu. Jadi bukan di average down terus enggak ya, nego ke pemiliknya langsung. Jadi yang mempunyai pemilik lebih dari 51% siapa ya, Anda hubungin aja, mau nggak dia melepaskan untuk Anda gitu ya porsinya, sehingga Anda menjadi pengendalinya seperti itu ya. Ya kurang lebih seperti itulah. Seperti biasanya, yang barusan kenal channel Saham Profit jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Seperti biasanya kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Kemudian doa saya selalu ya, semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Jangan lupa nonton yang bagian pertama, linknya ada di video deskripsi di bawah ini. Terima kasih banyak. Sekian.